Hai teman-teman, salam kasih. Selamat berjumpa kembali di channel Opa. Hari ini saya mau mengajak teman-teman berbicara soal lahir kembali. Apakah lahir kembali itu? Bagaimana seorang manusia yang sudah pernah dilahirkan oleh ibunya bisa dilahirkan kembali? Yang dimaksud dengan lahir kembali bukan soal tubuh manusia yang pernah dilahirkan oleh ibu kita, tetapi soal roh manusia yang dahulu pada waktu diciptakan ada di dalam kemuliaan Allah. Karena kesalahan Adam yang tidak taat, kita sebagai turunannya telah kehilangan kemuliaan Allah dan hidup melayani iblis sebagai hamba dosa. Allah akan mengembalikan semua manusia supaya hidup seperti keadaan semula, hidup dalam kemuliaannya. Karena cintanya Allah kepada manusia, anak tunggal satu-satunya yaitu Yesus Kristus dikorbankan, dijadikan anak domba Allah, agar dengan darahnya roh manusia dipersatukan dengan roh Yesus, sehingga kita mendapatkan kemuliaan Allah kembali. Lahir kembali sudah menjadi rencana Allah untuk menyelamatkan roh manusia melalui salib Yesus. Di Alkitab, lahir kembali ada disebutkan di Yohanes 3 ayat 3. Demikian tertulis, kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dari ayat ini kita tahu bahwa lahir kembali adalah syarat supaya manusia bisa masuk surga. Semua manusia sebelum jasmaninya mati harus mempersiapkan diri agar rohnya sudah dilahirkan kembali. Rohnya sudah diperdamaikan dengan roh Yesus, sehingga roh kita bisa mengikuti kebangkitan Yesus sebagai kebangkitan yang sulung. Sebab Roh Kudus yang sudah berada di dalam tubuh kita adalah saksi dan jaminan akan kebangkitan kita. Allah tidak mau manusia mati masih sebagai hamba dosa, supaya semua manusia bisa kembali kepadanya dan tidak ikut iblis masuk neraka. Pengertian lahir kembali sulit dianalisa dengan akal pikiran manusia, maka untuk menjelaskan, Allah menciptakan binatang ulat yang bisa metamorfose menjadi kupu-kupu. Ulat sebelum mati berubah lebih dahulu menjadi kupu-kupu, dan setelah menjadi kupu-kupu baru mengalami kematian. Ulat itu tubuhnya tidak elok, gatal, menjijikan, perusak, dan ruang geraknya sempit. Demikian juga dengan manusia sebagai hamba dosa. Manusia itu rakus, tamak, pembohong, iri hati, mudah tersinggung, haus pujian, pemarah, perusak. Karena egois, maka ruang lingkup hatinya sempit, berputar-putar pada dirinya sendiri. Ulat merubah dirinya menjadi kepompong. Di dalam kepompong, ulat mengeluarkan enzim yang membuat tubuhnya meleleh hancur.
Di dalam tubuh ulat ada jaringan sebutir kecil yang namanya imaginal disc. Seperti manusia yang mempunyai tubuh, dan di dalam tubuh manusia masih ada roh yang tidak ikut mati bersama tubuh kembali menjadi debu. Roh manusia ini yang harus dipersiapkan sebelum tubuh kita mati, supaya dilahirkan kembali, sehingga secara otomatis kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti ulat, sebelum mati membentuk kepompong, dan di dalam kepompong butir imaginal disc dengan cepat tumbuh menjadi kupu-kupu, keluar sendiri, mengembangkan sayapnya, dan terbang dengan bebas, dan baru mengalami kematian. Kupu-kupu itu cantik, sifatnya lembut, suka menolong, menyerbukan bunga sari, sehingga menghasilkan banyak buah. Hidup bebas dengan penuh sukacita, menjelajahi alam yang indah. Kalau kita mengerti, kita menyadari, dan kita mengimani, maka dengan pertolongan Roh Kudus, hidup kita setelah dilahirkan kembali akan mengalami perubahan. Yang dahulu kita rakus, semuanya terpusat pada diri sendiri, sekarang hidup adalah Kristus. Aku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi kalau kita tidak mengerti, kita tidak menyadari, dan tentu tidak mengimani, maka hidup kita setelah lahir kembali tidak ada perubahan. Benar, yang merubah adalah Roh Kudus melalui iman kita. Tetapi kalau kita tidak mengimani, tentu saja perubahan tidak akan terjadi. Kita mengimani kalau kita mengerti dan memahami. Di sini pentingnya mengapa hari ini persoalan lahir kembali perlu kita bahas. Mengikuti jejak seekor ulat yang metamorfose menjadi kupu-kupu. Sebab manusia sebelum mati harus dilahirkan kembali menjadi anak Allah, supaya semua manusia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Shalom.